Gue mau cerita. Kemarin ada temen gue kan pulang ke Indonesia. Terus gue SMS dia. Gimana lo udah sampai di bandara? Gue gituin kan. SMS nih ya kan. Karena kalau telepon kan kalau lagi pergi ke orang lagi mau pulang lagi di bandara kan ribet kan. Belum lagi nanti kita antrian di maskapai penerbangannya. Belum lagi kita jalannya masuk imigrasi jauh ribet lah. Makanya gue SMS. Dia tuh lagi marah. Marah sama polisi yang ada di bandara. Dia tuh kasar katanya, di SMS itu ya. Dia kasar, nggak sopan, ngebentak-bentak, kata ngebentak-bentak gue. Terus ya gue bercandain. Ya terus ya gue nggak tahu tuh katanya pelayanannya bener-bener gue sampai laki gue marah-marah juga. Nah katanya tuh ada dibilang lu harus kan di sana kan kalau kita kan tinggal di gue kan tinggal di daerah Vlaanderen kan. Vlaanderen itu kan yang berbahasa Belgia, berbahasa bahasa Belanda. Nah kalau di Brussel itu emang pakai bahasa Perancis. Tapi kalau lu menjadi seorang dokter aparat, di sini tuh kita pakai 3 bahasa, Belanda, Perancis, dan Inggris. Apalagi lo tuh staf bandara sudah pasti udah 100% mau polisinya, mau imigrasinya harus bisa 3 bahasa itu minimal Perancis. Nah dia kata polisi bilang, ya lo kan kata dia gini ya kalau bahasa kitanya. Ya, lu harus bisa bahasa Perancis katanya. Di SMS itu ditulis begitu. Lu harus bisa Perancis. Lah kok Perancis kan di sini kan harus harus 3 bahasa. Ya gue gini SMS. Lu bilang sama dia, gue bilang sama polisinya, di sini tuh harus 3 bahasa. Elunya yang nggak bisa bahasa. Gue mah bahasa Belanda. Gue tinggal di Vlaanderen pakai bahasa Belanda. Lalu harus bisa bahasa Belanda, harus menyesuaikan. Emang begitu juga gue kalau ke bandara Brussel itu pasti petugasnya misalnya di depan antrian gue pakai bahasa Prancis, nah petugas pakai bahasa Prancis, giliran antrian gue ya nggak mungkin lah gue pakai bahasa Prancis, minimal Inggris atau Belanda. Dan dia sudah pasti bisa maskapainya, mau maskapai mau naik Qatar, Timur Tengah, mau apa, semua staff yang ada di resepsionis bandara Belgia di Brussel Zaventem sudah pasti pakai 3 bahasa, sudah pasti garansi. Dan dia marah kata teman gue harus bisa bahasa Perancis. Menurut gue tuh suatu kayak intimidasi ya kan. Ya mungkin kadang-kadang kita sih nggak apa sih ya, nggak ratakan karena mungkin kebetulan apes aja dia dapat kayak gitu. Kalau gue terakhir pulang, kalau mau sharing-sharing, terakhir gue pulang waktu itu ke Indonesia, so far so good. Dari bandaranya gue lancar banget, pulang pergi ke Jakartanya gue lancar, pulangnya juga lancar, nggak masalah. Dari imigrasi juga baik baik. Waktu gue kan pulang itu pas banget nih ya, KTP gue ini mau habis 2 hari lagi, dan gue waktu gue booking tiket gue nggak ngeliat KTP gue, tapi Allah maha baik gitu ya. Jadi 2 hari dan gue nggak tahu 2 hari. Nah gue beli tiket pulangnya pas 2 hari KTP itu habis. Nah petugas bandara udah ngecek 2 hari ini mau habis ya. Gue bilang itu gue tahu, gue pakai bahasa Belanda dan dia udah pasti bisa menjawab kan gitu. Jadi ya begitulah ya kan. Makanya kalau gue kalau ke bandara nih ya, satu gak kasih tahu lo mau ke bandara mana aja. Kalau udah masuk maskapainya udah lancar, timbangan udah lancar, nah tinggal proses kedua, imigrasinya enak nggak gitu kan. Ada masalah apa, nanti ada antrian, nanti aman-amannya tuh ya kalau menurut gue nih ya, aman-amannya udah ngelewat imigrasi, udah masuk gate, udah aman. Baru gue bisa enak, bisa SMS, bisa telepon-teleponan. Sebelum itu gue nggak mau telepon. Nggak mau balas SMS orang karena lagi riuh kalau di situ, di momen-momen itu lagi riuh kalau menurut gue. Nah itu juga kalau keluarga gue datang, kan setiap tahun kan keluarga gue datang ke Belgia liburan ganti-gantian. Yang gue khawatirkan kalau dari bandara Indonesia dari Jakarta gue nggak terlalu khawatir. Yang gue khawatir kalau dia udah landing di Belgia nih, gue takutnya ada masalah kan. Masalah itu pasti udah sepanan, gue udah nggak bisa tidur, agak-agak tegang. Nah kalau dia, karena you never know gitu kan, ada aja masalahnya ya kan, ntar gimana gimana ya kan. Nah udah gitu. Nah kalau udah masuk ke imigrasi, udah kelar nunggu bagasi itu udah enak, tapi belum tentu juga. So ada pengontrolan juga tuh, pemeriksaan. Tuh gue pulang juga ada pengontrolan bagasi tuh.
Nah kalau pulang dari Belgia ke Jakarta, yang gue nggak bakalan pulang. Gue nggak bakalan pulang ninggalin tuh airport sebelum keluarga gue tuh duduk tiket. Udah pasti gue nunggu di airport. Walaupun 2 jam, 3 jam. 2 jam. Kadang-kadang gue nunggu tarian nyokap gue pulang tuh 4 orang itu. Gue nunggu gue pulang naik kereta api kan. Karena gue pulangnya naik taksi. Karena kan mobilnya gak muat kan. 4 orang tambah 5. Gue nyewa taksi dan gue pulang naik kereta. Gue duduk di stasiun kereta di bawah kereta apinya. Ya gue tungguin kan. Aku telepon di mana saat di the gate. Coba foto gate-nya bener nggak? Karena gue cek kan itu penerbangannya sampai apa. Oke, udah aman. Baru gue pulang. Begitu. Ya begitulah ya kan kisahnya.